Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursyifa Hasanah dari kelompok 6. Di video ke-9 saya kali ini, saya akan membahas halaman 295 sampai 299. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kemampuan belajar. Gunakan peta definisi. Nah, peta definisi dapat membantu Anda memvisualisasikan bagian dari definisi yang baik. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini tentang istilah kosakata. Yang pertama, pertanyaan apa itu? Nah, yaitu kategori. Yang kedua, apa yang bisa dibandingkan? Yaitu perbandingan. Yang ketiga, seperti apa? Yaitu properti. Yang keempat, apa saja contohnya? Ilustrasi. Nah, mempelajari kosakata matematika, memahami istilah matematika membutuhkan lebih dari sekedar menghafal definisi. Coba selesaikan peta definisi untuk memperluas pemahaman Anda dari kata kosa kata geometri. Nah, di sini ada kosakata geometri, yaitu ada reflection. Reflection itu di propertinya ada curve, mirror image, can produce, figure with line, dan simetri. Di kategorinya yaitu ada transformation or mapping of figure, left and right hands. Terus di comparison, what can it be comparison to? Nah, yaitu ada dilation, translation, dan rotation. Oke, lanjut. Nah, latihan keterampilan. Buatlah peta definisi untuk setiap istilah. Ini sudut yang saling melengkapi, halaman 256. Garis tegak lurus, halaman 257. Segitiga sama kaki, halaman 263. Dan persegi, halaman 273. Oke, selanjutnya di halaman 296. Nah, di sini kita pelajari subbab 6 sampai 8 dengan judul translasi. Apa yang Anda akan pelajari? Translasi grafik pada bidang koordinat. Nah, kosakata barunya yaitu translation atau translasi. Kapan saya akan menggunakan ini? Nah, dalam catur ada aturan yang mengatur beberapa banyak ruang dan arah mana setiap bidang dapat dipindahkan selama giliran pemain. Diagram di bawah ini menunjukkan satu langkah hukum kuda. Hukum kuda jalannya itu seperti huruf L. Nah, pertanyaannya, jelaskan gerakan yang terlibat dalam menggerakkan kuda. Yang kedua, bandingkan bentuk, ukuran, dan orientasi kuda di posisi aslinya dengan kuda di posisi barunya. Sebuah translation atau kadang-kadang disebut slide adalah pergerakan gambar dari satu posisi ke posisi lain tanpa memutarnya. Nah, translation ini adalah kosakata baru atau translasi. Nah, jadi di sini dijelaskan pergerakan gambar dari satu posisi ke posisi lain tanpa memutarnya. Nah, seperti jalannya kuda ini, dia tidak memutar. Oke, dengan catatan 1. Setiap titik pada bangun semula dipindahkan dengan jarak dan arah yang sama. Yang kedua, bayangannya kongruen dengan gambar aslinya dan orientasi bayangannya sama dengan gambar aslinya. Nah, modelnya itu seperti pada gambar berikut. Contoh, gambarlah translasi. Salin trapesium W, X, Y, Z di bawah ini pada kertas grafik. Kemudian gambarlah bayangan dari gambar tersebut. Setelah ditranslasikan, 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Nah, di sini ada X, M, Y, Z. Oke, langkah 1. Gerakan setiap titik trapesium 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah.
Angka 2, hubungkan simpul baru untuk membentuk gambar. Oke, seperti gambar ini. Oke, selanjutnya di halaman 297 ini ada tips belajar. Oke, translasi pada bidang koordinat. Translasi dapat dideskripsikan dengan menggunakan pasangan terurut. Translasi ke atas atau ke kanan adalah positif. Translasi ke bawah atau ke kiri adalah negatif. Jadi 2,-5 berarti translasi 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Contoh translasi di bidang koordinat. Grafik segitiga JKL dengan simpul J min 3,4, K 1,3, dan L 4,1. Kemudian buat grafik bayangan JKL setelah ditranslasikan 2 satuan kanan dan 5 satuan ke bawah. Tuliskan koordinat titik-titiknya. Nah, jadi di sini ada dibayangkan JKL seperti gambar ini. Nah, jadi koordinat titik-titik pada gambar adalah J min 1, K aksen 3, min 2, dan L aksen yaitu min 2, min 4. Perhatikan bahwa simpul-simpul ini juga dapat ditemukan dengan menambahkan 2 koordinat X dan min 5 koordinat Y atau 2, min 5. Nah, di sini ada giliranmu. Grafik segitiga ABC dengan simpul A 4,-3, B 0,2, dan C 5,1. Kemudian buat grafik gambarnya setelah setiap translasi dan tulis koordinat simpulnya. Yang A 2 unit turun dan B 4 unit ke kiri dan 3 unit naik. Contoh. Maksudnya ini A dan B ini dikerjakan. Oke, selanjutnya contoh gunakan translasi. Item uji pilihan ganda. Titik N dipindahkan ke lokasi baru. N aksen bentuk putih manakah yang menunjukkan di mana gambar yang diasir jika ditranslasikan dengan cara yang sama. Yang A, yang B pada posisi B, yang C pada posisi D, yang D pada posisi D. Nah, ini gambarnya. Nah, caranya yaitu dengan membaca item test. Anda diminta untuk menentukan angka mana yang memiliki setelah dipindahkan menurut translasi yang sama dengan poin N. Oke, selesaikan item test. Titik N ditranslasikan 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Tentukan bangun yang merupakan translasi dari gambar yang diasir 4 satuan kiri dan 1 satuan atas. Gambar A itu tersisa 2 unit dan naik 2 unit. Gambar B mewakili belokan, artinya bukan translasi. Gambar C unit ke kiri dan 1 unit ke kanan. Nah, jadi ini adalah jawabannya C. Oke, selanjutnya di halaman 298 ada pemeriksaan keterampilan dan konsep. Nah, di sini ada soal dari nomor 1 sampai nomor 11. Nah, ini langsung saja kita lewatkan. Selanjutnya di halaman 299 ini juga ada pertanyaan dari nomor 12 sampai nomor 24. Nah, jadi langsung saja tidak kita bahas pada video ke-9 ini. Baiklah, sekian video 9 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.